sakit gigi berdenyut, pendarahan tanpa henti, terus pembengkakan. Nah, itu tadi hanya mengerjakan keluhan utama saja ya. Yang pasti semuanya kangen praktek. Setiap pekerjaan atau profesi pasti memiliki resiko. Tapi untuk saat ini, pekerjaan atau profesi yang satu ini memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terpapar virus COVID-19 atau corona. Ya, dokter gigi. Nah, kesempatan sekarang saya akan ngobrol bersama dengan salah satu sahabat saya, dokter gigi Esti Rahma, yang profesinya adalah dokter gigi ya, Ti. Bener kan? Betul banget, Mas. Apa kabar, Mas Angga? Baik, apa kabar Esti? Alhamdulillah baik. Esti, Agak kemarin ini ini, aja ya, iya, bosan di rumah. iya betul di rumah terus. Esti, kemarin Hmm, itu saya sempat pergi ke salah satu apotek, kemudian di hmm, situ diinformasikan lumayan besar papan informasinya bahwa kalau misalnya nggak emergensi atau nggak darurat sama hmm, sekali, itu lebih baik nggak usah ke dokter gigi, ibarat kata seperti itu. Sebenarnya seberapa hmm. bahaya orang untuk bisa terpapar virus COVID-19 dengan pergi ke dokter gigi? Sebenarnya sih kita sebagai dokter gigi mengikuti anjuran dan himbauan juga nih dari pemerintah Mhm. ataupun dari pengurus PDGI. PDGI itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi untuk tunda dulu ke dokter gigi gitu. Nah, tunda dulu di sini kita juga masih kok mengerjakan beberapa pasien, tapi memang dalam case emergency gitu. Selama tindakan atau jenis perawatannya itu elektif atau masih bisa ditunda, baiknya memang ditunda dulu ke dokter gigi supaya tidak terjadi kita bareng-bareng lah partisipasi supaya penyebaran virus COVID-19 ini nggak terus berkepanjangan. Apa yang menyebabkan untuk pergi ke dokter gigi menjadi resiko yang cukup tinggi untuk terpapar virus COVID-19, Ti? Nah, ini yang mungkin ada yang belum tahu juga ya. Jadi, kalau kita ke dokter gigi kan kita pasti kontaknya kan deket banget nih Mas Angga kan kalau kita lagi ngerjain pasien gitu. Nah, apalagi penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplets. Nah, droplets air liur. Jadi udah pasti nih pas kita ngerjain, biasanya kita pasti terkena air liur dari pasien tersebut. Ataupun kalau kita mengerjakan jenis perawatan seperti penambalan, menggunakan high speed atau bur gitu, nah, Mhm. itu ada aerosol. Nah, percikan-percikan itu bisa terkena ke rambut kita, kemudian ke badan, ke baju, gitu, Mhm. ke mata. Nah, hal-hal itulah yang membuat jenis pekerjaan dokter gigi adalah yang high risk terpapar virus COVID-19 ini. Kemudian kalau misalnya kita punya case yang seperti apa ibarat kata, yang bisa akhirnya kita bisa datang ke dokter gigi nih gitu. Ke dokter Atau ya. Esti tutup sama sekali nih, nggak menerima pasien sama sekali. Enggak, kita kalau klinik untuk sementara memang tutup, tapi kita buka untuk mengerjakan pasien-pasien dengan case emergency. Nah, untuk teman-teman tahu case emergency itu apa aja sih? Nah, jadi kalau mempunyai keluhan seperti gigi patah, kemudian menyebabkan sakit gigi berdenyut, kemudian giginya ada lubang, terus sakit berdenyut sampai nggak bisa tidur, ngeganggu banget, Mhm. kemudian pendarahan tanpa henti, terus pembengkakan. Nah, hal-hal yang tadi aku sebutin itu adalah termasuk dalam case emergency. Nah, sebelum datang ke dokter gigi, baiknya sekarang kan teknologi udah maju ya Mas ya, jadi udah banyak klinik-klinik, termasuk klinik aku pun menyediakan chat online gitu. Nah, kalaupun nggak ada chat online pun, biasanya pasien atau teman-teman bisa nih kontak ke klinik atau rumah sakit yang memang biasa dikunjungi gitu, untuk nanti tanya nih keluhan keluhan saya ini seperti ini gitu, Mhm. bisa nggak kita ke dokter gigi? Kasus-kasus seperti itu, nah kalau dalam keluhannya memang emergensi, kita sebagai dokter gigi memang masih mengerjakan gitu. Mhm. Oke, apakah setiap klinik atau setiap dokter gigi membuka kesempatan untuk pasiennya bisa berkonsultasi secara online? Setahu aku sih memang hampir semua klinik pasti menyediakan chat online tersebut gitu. Baik nggak dalam sistem sendiri chat online, tapi bisa berkomunikasi lewat admin, Mhm. kemudian bisa menghubungi atau chat atau teks ke admin klinik atau ke dokternya langsung gitu. Oh. Jadi kita welcome banget kok gitu. Kita Mhm. welcome banget untuk mendengarkan keluhan-keluhan kalau memang pasien-pasien kita ada rasa nggak enak di gigi, Mhm. kemudian harus apa sih gitu, nanti kita bisa kasih solusinya gitu. Oke, Kalau oke. memang jenis perawatan yang memang kita bisa tunda, kita Mhm. kasih tahu. Jadi kayak mungkin kalau gigi lubang masih kecil gitu,
Mhm. Nah itu ya udah kita kasih tahu memang itu nggak apa-apa ditunda dulu untuk dilakukan perawatan, penambalan, tapi ya itu jaga kesehatan di rumah gitu, Mhm. kontrol makan pasti kita ngemil mulu kan, apa juga dimakan, mau Oke. coklat, yang manis-manis semuanya pasti makan. Jadi kita kasih tahu kita kontrol konsumsi makanan, Mhm. kemudian sikat gigi. Nah kita bisa kasih solusi itu melalui chat online atau ya sama komunikasi dia ke pasiennya by text atau telepon juga nggak masalah. Oke, dan ketika ada pasien yang memiliki kasus emergensi yang seperti tadi Esti sempat Mm-mm. sebutkan, berdenyut lah, pendarahan, seperti itu. Apakah Mm-mm. ada prosedur khusus yang dilakukan oleh dokter gigi untuk menangani pasien saat ini? Oh, ada banget. Ada banget itu soalnya demi kebaikan bersama ya, baik kebaikan pasiennya, Mhm. kebaikan dokter, kebaikan staf-staf semua di klinik gitu. Nah, jadi sebelum ke dokter gigi ataupun kita di kliniknya ya, itu ada protokol-protokol yang memang harus dilakukan sebelum kita melakukan perawatan. Gitu. Jadi pertama tadi kalau bisa konsultasi dulu atau chat appointment dulu nih. Mhm. Nah, jadi supaya tidak terjadi penumpukan pasien di hari H. Mhm. Nah, itu kan karena kalau terlalu banyak yang numpuk kan takutnya itu tadi ya gampang terpapar. Oke. Kemudian ketika datang ke klinik, nah di klinik itu kita juga khusus nih Mas. Mhm. Jadi di klinik sebelum atau setelah perawatan kita lakukan desinfeksi. Itu Mhm. alat-alat pun memang harus steril. Mhm. Kemudian baik dokter maupun asisten dokter itu harus menggunakan APD yang lengkap, itu wajib. Oke. Itu wajib banget. Kemudian ketika pasien datang, jadi ini buat jangan takut ya, berarti gue kalau sakit gigi nggak bisa nih ke dokter gigi gitu. Mhm. Bisa, tapi dengan tadi ya, case yang tadi, ketika datang ke dokter gigi, kita tanya dulu. Pertama riwayatnya, kemudian ada batuk, sesak nafas, Mhm. kemudian ada kontak nggak dengan mungkin penderita Mhm. COVID-19 ini, kemudian habis berpergian apa enggak 14 hari ke belakang, kemudian kita cek juga suhu tubuhnya Oke. gitu. Nah, wajib para pasien itu jujur sama dokter apa yang kalau memang habis berpergian ya bilang aja habis berpergian atau mungkin ada kontak bilang aja gitu. Karena setiap pasien yang datang ke klinik itu para dokter itu kita akan selalu beranggapan dia itu adalah ODP atau PDP ataupun OTG gitu, orang tanpa gejala gitu. Jadi kita harus was-was kan, kita Mhm. harus waspada, harus waspada gitu. Nah, Mhm. jadi apabila tadi aman semuanya, suhu, tidak ada riwayat, Mhm. nah itu kita persilakan untuk duduk di ruang tunggu. Ruang tunggunya itu juga kita kasih jarak ya antar pasien, kemudian harus pakai masker. Kalau dia nggak pakai masker, klinik kita akan kasih masker, kemudian dia masuk ke ruang pemeriksaan. Dan di dalam pemeriksaan pun kalau konsultasi juga harus menggunakan masker Mhm. pasiennya dan pas masuk ke klinik dokternya dan asistennya juga udah dengan APD yang lengkap. Oke, berarti ketika dokter Tuh. gigi praktek ibarat kata itu sudah lengkap Hmm? dengan APD-nya ya, Ti ya? Iya, iya wajib itu mas. Oke. Saya demi kebaikan bersama sih. Aha, oke. Dari mulai diberlakukannya work from home, Hmm. Esti kan praktek di beberapa klinik seperti itu. Ini Hmm. sudah tidak menerima pasien berapa lama? Uh, di rumah klinik itu udah mulai hampir 3 minggu. Oke. Udah Oke. 3 minggu lebih. Cuman beberapa minggu ini ada pasien-pasien dengan case emergency mas. Oke. Gitu. Jadi Mhm. kita masih mengerjakan, tapi ya itu tadi hanya mengerjakan keluhan utama saja ya untuk Oke. meredakan atau menghilangkan rasa sakit Lalu pasiennya. bagaimana dengan pasien yang misalnya punya jadwal kontrol di waktu-waktu sekarang untuk tindakan-tindakan seperti misalnya kontrol bracket atau mungkin juga Hmm. kontrol untuk tambalannya seperti itu gimana Ti? Nah, kalau untuk orto biasanya tadi bisa konsultasi dulu nih ke dokternya. Biasanya kalau untuk kontrol itu masih bisa ditunda. Nah, Mhm. apabila nih biasanya kan suka ada yang ini ya, kawat di belakang nih, nusuk-nusuk bagian dalam Ya pipi. betul Nah, betul. kalau seperti itu pertama konsultasi. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang orto tuh kita biasanya kasih orto kit. Mhm. Nah, jadi itu ada kayak wax gitu, Mas. Kayak Mhm. wax itu bisa diakalin nih untuk supaya dia nggak nusuk ke pipi Mhm. gitu. Mhm. Nah, tapi kalau udah nggak bisa dok, itu udah
sampai nusuk sakit banget. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, berarti kita bisa tangani di klinik gitu. Jadi kalau memang perawatan yang memang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda, tapi bukan kita yang lepas tangan ya, berarti kita nggak terima pasien. Konsul aja, jadi memang kalau memang dokternya merasa, enggak nih pasien saya butuh untuk treatment, dan rasa sakitnya memang udah berdenyut banget, kita nggak mungkin nolak, kita pasti ngerjain, tapi hanya di keluhan utama. Oke, ini adalah instruksi dari PDGI atau memang semua klinik gigi melakukan prosedur ini atau gimana nih, sepengetahuan Esti? Ya, sepengetahuan aku sih hampir semuanya sih, semua klinik memang melakukan hal tersebut gitu. Memang kita tunda dulu ke dokter gigi, tapi tadi kita mengerjakan dengan case emergency saja. Esti ada mungkin komunikasi dengan dokter gigi yang lainnya mengenai pandemi ini, apa yang mereka lakukan untuk pasiennya atau seperti apa gitu? Yang pasti semuanya kangen praktek. Semuanya kangen praktek, pengen banget cepet-cepet, ya mungkin ada janji-janji pasien tadi ya, yang memang ketunda, pengen diselesaikan. Tapi alhamdulillah banget sih, so far para pasien pun juga ngerti gitu. Karena kan ini kan balik lagi tadi, ini demi kebaikan bersama, ya nggak boleh egois salah satu pihak gitu kan. Kita berharap ke depannya seterusnya harus jaga kesehatan gigi dan mulut, karena ini kan gerbang utama banget, Mas. Oke. Ini kan kayak semuanya masuk dari mulut gitu. Oke, Ti, ada yang menarik waktu pas kemarin saya lihat Instagramnya Esti, ada beberapa sih. Yang pertama itu adalah challenge yang diberikan kepada para dokter gigi untuk di Instagram itu. Pas apa toothbrush challenge atau gimana? Pass the toothbrush. Pass the toothbrush gitu. Itu biar happy, biar dokter-dokter yang kita itu udah kangen banget praktek, kita pengen balik siap-siap dandan, biasanya dandan ke mau praktek gitu. Nah, jadi kita kayak ngapain ya gitu. Nah, salah satu teman aku ada yang ide nih, ada namanya Dokter Gali tuh, dia ide bikin ini juga yuk gitu, karena kita inspiring by banyak ada dokter yang di luar juga melakukan hal kayak gini. Wah, ini seru nih gitu kan. Terus janjian sama teman-teman aku berlima, itu ada Dokter Cur, Dokter Nasya, Dokter Muhammad, sama tadi Gali dan Dokter Vita. Kita berlima berenam lah gitu, kita bikin, wah gimana nih ya kita biar nggak bosen di rumah, terus tapi tetap mengedukasi pasien. Nah, mengedukasinya gimana nih? Ya kan kalau ke dokter gigi, walaupun kalau ke klinik kita tetap harus rapi gitu kan, kita tetap harus rapi biar pasien juga enak ngelihatnya gitu kan. Nah, terus udah kita bikin yuk seru-seruan gitu, dan alhamdulillah Mas banyak yang ikutan challenge-nya. Oh gitu? Sampai dengan sekarang berapa banyak yang ikutan? Ada 20-an kayaknya, masih lebih deh. Ini masih banyak yang tek-tek, alhamdulillah. Karena kan satu ini aja udah lebih kan, udah berapa orang. Kalau untuk yang ini bisa udah berpuluhan. Alhamdulillah banget, malah nggak nyangka. Ternyata dokter-dokter di luar sana semuanya kangen praktek. Nah, itu dia ya. Lebih kangen lagi mungkin pasien-pasien yang sekarang ini lagi sakit gigi. Makanya jangan sampai sakit gigi, jaga kesehatan di rumah gitu. Oke. Dan selain pass the toothbrush tadi, juga yang satu lagi adalah bentuk kepedulian dari dokter gigi untuk pandemi ini ya, Tia. Yang aku lihat. Kita alhamdulillah, aku bareng sama teman-teman tadi juga ngadain donasi nih Mas gitu. Jadi kan pandemi seperti ini yang kena dampak banyak ya, semua, bukan banyak sih, hampir semuanya rata kena dampak gitu. Mungkin Mas Andi juga dia kerja jadi di WFH gitu kan, aku juga jadi nggak praktek gitu. Nah, dan banyak teman-teman di luar sana, saudara-saudara sana yang lebih nggak mampu, lebih membutuhkan lagi gitu. Jadi ya selain tadi hura-hura, biar balance, kita ya juga donasi gitu. Donasinya akan diberikan kepada siapa nih, Ti? Rencananya ya, ini insya Allah baru besok nih. Rencananya besok dan Jumat, sambil keliling sih, muterin, memang cari sama orang-orang yang membutuhkan gitu. Bentuk karena kan kalau memang, kenapa? Bentuk donasi yang bisa diberikan itu seperti apa? Kalau aku dan teman-teman itu, aku memberikan nggak sembako full sih, cuman ada masker,
kemudian ada susu kental manis, ada mie instan seperti itu, dan beberapa sabun tuh penting ya, karena harus cuci tangan, harus dari dulu sih sebenarnya, nggak sekarang aja. Gitu. Nah itu kita sambil keliling sih, gitu. Karena kan kalau contohnya memang resmi sekarang memang harus lapor ya. Kalau untuk bagi donasi atau apa, mungkin kita memang belum yang berskala besar, tapi nggak ada salahnya kan kita melakukan kebaikan sekecil mungkin bisa kita lah gitu, sambil muter-muter kita cari yang membutuhkan. Ini penggalangan dananya dari Esti dan teman-teman dokter gigi atau juga melibatkan pihak luar? Nggak, aku dan pure aku sama teman-teman aku. Yang dokter gigi. Gitu. Dan kemarin juga kita sempat bikin APD buat teman-teman di luar sana juga, karena APD kan terbatas banget ya Mas. Kemarin sih aku bikinnya ini sih, face shield. Aku bareng teman-temanku yang kemarin juga bikin face shield. Jadi ya alhamdulillah walaupun di rumah tapi tetap produktif, tetap bisa berbagi kebaikan ke semua orang. Oke. Kemudian selama WFH ini, selain tadi mungkin Esti melakukan beberapa aktivitas bersama dengan dokter gigi yang lainnya, menghibur diri, kemudian juga berbagi bersama dengan orang-orang yang sekarang ini membutuhkan pertolongan. Selain itu, apa lagi yang dilakukan, Niti? Selain itu, ini banyak banget sih, Mas. Tapi mungkin lebih, mungkin kalau aku di bidang dokter gigi gitu. Mungkin kalau contohnya Mas Angga mungkin di bidang lain atau teman-teman pun di bidang lain, tuh biasanya kita ada kayak online kelas gitu loh, kayak ini ada live-nya membahas tentang ya kalau contohnya di bidang kedokteran gigi, kemarin ada cara nambel. Nah, ini yang menarik nih, kalau misalnya di yang aku lihat dari beberapa Instagram dokter gigi, mereka sering banget live ya. Entah itu mengambil topiknya adalah mengenai gigi, atau sampai yang kemarin aku lihat itu adalah cara pengambilan foto untuk gigi kalau nggak salah. Dental fotografi. Iya. Itu maksudnya dental fotografi, maksudnya kita foto gigi. Iya. Foto gigi before after, gimana yang bagus caranya. Itu ada teknik-teknik tersendiri, Mas, gitu. Nah, kita mau belajar nih ke expertnya gitu. Nah, itu makanya beberapa dokter gigi kita ngadain live gitu. Jadi tetap bisa upgrade ilmu di rumah. Oke. Esti, kalau ini kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir dalam waktu cepat atau mungkin dalam waktu yang lumayan lama. Tapi apa ada planning dari Esti dan juga teman-teman dokter gigi kalau misalnya pandemi ini berlangsung cukup lama berakhirnya? Sebenarnya gini sih Mas, mungkin kalau karena kan beberapa mungkin ini sekarang perawatannya memang bisa ditunda, gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Nah, yaitu balik lagi, jadi ketika memang kita harus mengerjakan suatu jenis perawatan, yaitu balik lagi klinik maupun stafnya seluruhnya harus menggunakan APD yang lengkap itu tadi gitu. Karena itu sama aja kayak kita memproteksi diri kita juga, kita memutuskan tali penularan nih dari COVID-19 tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau memang suatu keharusan kita sudah menggunakan APD yang lengkap apabila nanti di kemudian hari memang kita harus mengerjakan perawatan pasien lainnya. Dan diharapkan juga itu tadi ya Mas, untuk pasien-pasien yang datang kalau bisa memang jujur, apabila ada keluhan itu segera bicarakan ke dokter. Jadi salah satu klinik aku kan memang ada umumnya juga ya Mas di bawah gitu. Jadi apabila tadi mungkin suhunya lagi demam atau ada gejala-gejala itu, alangkah baiknya memang lakukan pemeriksaan dulu di dokter umum. Gitu. Nanti baru biasanya karena aku di klinik umumnya di bawah, jadi nanti udah oke. Karena kan belum tentu kan ya kalau gejala itu pasti COVID, itu kan belum tentu. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau untuk pasien yang mempunyai gejala demam seperti itu, apakah Esti akan menangani pasien tersebut? Nah, itu tadi untungnya kalau memang di klinik dan memang dari PDGI pun sempat menginfokan memang kalau memang ada keluhan seperti itu, gejala-gejala seperti itu, memang harus diperiksa, kita rujuk dulu ke umum gitu. Kalau memang sudah baik-baik, baru nanti bisa dilakukan perawatan di dokter gigi. Cuman kan pasien kan gini, pasien datang, kondisinya misalnya dia kasusnya adalah emergensi.
Misalnya dia berdenyut atau berdarah seperti itu, tapi kondisinya dia juga demam. Nah, dari Esti sendiri sebagai dokter gigi, ini gimana penanganannya? Apakah akan misalnya tadi Esti bilang ke dokter umum, oke, tapi pada saat itu juga apakah langsung bisa diperiksa di dokter gigi atau harus menunggu lagi? Biasanya sih kalau contohnya memang itu dari umumnya sendiri ya, dari umumnya sendiri hasilnya memang menunjukkan gejala-gejala, mungkin mereka jauh lebih paham yang di umumnya ya, gejala-gejala untuk COVID-19 tersebut, itu pasti akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Karena kan memang klinik tidak dirancang untuk yang memang benar-benar case yang emergency yang besar gitu kan. Nah, tapi apabila memang rujukan dari umumnya itu udah oke, kita tetap mengerjakan gitu. Nah, itu tadi untuk amannya kita kan sudah diproteksi dengan menggunakan APD. Oke. Berarti kalau misalnya ternyata pasiennya ini mempunyai gejala, let's say gejala COVID, berarti Esti tidak akan menerima pasien tersebut. Pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit seperti itu untuk penanganan di dokter gigi di rumah sakit. Kalau contohnya dia menunjukkan gejala, karena untungnya aku sih ada umum sih Mas ya, jadi itu bisa dicek dulu dan tetap bisa dikerjain sebenarnya. Tetap bisa kerjain karena kita nggak nolak pasien, kita tetap bisa mengerjakan, tapi untuk keamanan bersama tadi kita hanya mengerjakan keluhan yang memang utama. Dan kalau memang masih memungkinkan gitu, kita kasih obat dulu. Oke. Gitu, kita kasih obat dulu, kita tunggu baru nanti kita tunggu nih dari pasiennya apakah keluhannya berlanjut atau tidak. Gitu. Oke. Esti, mungkin terakhir yang mau Esti sampaikan, mungkin semua orang merasa bahwa efeknya luar biasa dari corona ini, berimbas sama pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita. Esti mungkin sebagai masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan harapan atau mungkin juga hal-hal lainnya mengenai pandemi COVID-19 ini, silahkan. Terutama kalau mungkin aku dari segi tenaga kesehatan, acungin jempol banget buat garda terdepan, buat para dokter-dokter yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini, terus semangat. Terus buat yang lainnya, buat teman-teman aku yang dokter gigi juga, ya kita usahakan seproduktif mungkin, lakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kemarin-kemarin sibuk praktek, jadi lupa beberes rumah, lupa latihan-latihan apa, kegiatan-kegiatan apa di rumah bisa dilakukan. Jadi bersyukur aja Mas gitu, karena memang bukan cuma aku yang kena atau Mas Angga yang kena atau salah satu orang yang kena, karena ini semuanya kena gitu. Jadi tetap bersyukur di dalam keadaan kayak gini, tetap berpikir positif, terus ya itu tadi, lakukanlah kebaikan-kebaikan menurut aku sekecil apapun itu, insya Allah kan pasti bermanfaat buat semuanya ya. Jangan lupa harus banget ini sih, berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, bukan berlalu, berakhir. Iya, amin. Biar semuanya bisa kembali beraktivitas normal. Iya, pasti. Doa kita semua, semoga semuanya bisa berlalu dengan cepat, dan pandemi ini segera berakhir, dan kita semua bisa beraktivitas secara normal lagi. Esti, terima kasih banyak untuk waktunya dan ceritanya di... Sama-sama. Ya, nanti kita ketemu tidak virtual, tapi kita ketemu langsung. Oke? Kangen ya ketemu, harus ya, nanti kita meet up abis pandemi ini berakhir. Oke, thank you Esti.